Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji mari kita senantiasa puji serta syukur, mari kita senantiasa memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya maka pada hari ini kita kembali bertemu di ruang ini, ruang virtual, untuk melanjutkan kegiatan perkuliahan kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan yang lalu kita tidak bisa, minggu yang lalu ya, tidak bisa ya kita kuliah karena saya lagi ada tugas di luar dan menemukan waktu untuk mengganti itu agak susah. Ini pertemuan keempat atau kelima ya? Keempat mestinya ya? Ya Pak, keempat Pak. Kita keempat Pak. Keempat ya. Oke, baik. Ya, oke. Ada ini Rizky Firdayanti mau bertanya apa? Halo? Atau salah tekan? Mohon maaf Pak, salah tekan. Kenapa? Salah tekan ya? Mohon maaf. Oh ya, tidak apa. Iya Pak. Tekan kembali lagi supaya hilang tekan. Oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, kita melanjutkan tentang apa ya? Uji konvergensi atau divergensi dari suatu deret tak hingga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa ya? Si uji konvergensi. Pak yang lalu itu uji apa? Uji rasio ada sudah ya? Uji banding biasa, uji rasio, lalu apa? Pertemuan sebelumnya lagi ada uji integral. Oke. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan lanjutkan dengan uji konvergensi mutlak dan konvergensi bersyarat. Lalu nanti kita sambung lanjutkan dengan deret pangkat. Oke, ini masih tetap, kalau misalnya uji integral, uji ini misalnya uji integral, uji konvergensi bersyarat, uji rasio itu masih tidak bisa kita lakukan, maka masih ada bisa uji lain gitu ya. Ini ada uji konvergensi mutlak dan konvergensi bersyarat. Oke, coba kita lihat. Tapi itu tugas yang itu sudah dibahas belum? Belum ya?
Halo? Mohon maaf Pak, tugas yang mana Pak? Tugas 3. Sudah dibahas belum? Tugas 3 sudah Pak. Ya, Oh, sudah ya? tugas 2 kayaknya. Halo. Tugas 2 Pak. Tugas 2. Kalau tugas 3? Tugas 3 sudah. Tugas 3 sudah, Pak. Sudah dibahas? Atau 3 belum ada? Tugas 3 enggak ada ya? Belum ada ya? Tugas 3 kayaknya belum ada ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Yang lalu kan tugas 3 duluan yang dikasih baru tugas 2. Oh, Tugas begitu. 4 yang belum ada Pak. Tugas ya, tugas 3 ini sudah dibahas belum? Coba saya lihat. Lebih duluan Sudah, dibahas Pak. Lebih duluan Tugas ya. Tugas 4 yang belum ada Pak. Bukan dibahas itu hari pas belum masuk. Belum masuk. Ini tugas ini ada yang belum store ini, ada 4 orang yang belum. Coba saya cek dulu ini. Tugas 3 ini ada yang belum store. Siapa yang belum store ini? Ada yang terlambat. Yang belum store itu siapa namanya? Hendrik Ardiansyah. Ada di kelas? Kemudian Risna belum juga. Lalu Bambang Hadisaputro. Kemudian San Murfika. Ini ada masalah dengan mereka ini? izin masuk Pak. Mungkin yang disebutkan tadi itu karena kemarin terlambat ini Pak. Oh, terlambat enroll ya. Terlambat Jadi, di enroll ya. Oh, terlambat di enroll. mereka sudah bisa akses, mereka tidak bisa akses yang poin Akses pertama. tugasnya, oke, enggak masalah. Oke, kalau begitu. Ini semua ini Hendrik Ardiansyah, Risna, sama Bambang Hadisaputro, sama San Murfika. Tapi sekarang sudah bisa masuk ya? Mereka sudah bisa masuk atau belum? Ini 4. Ini kayaknya mereka belum masuk lagi ya. Oke, baik. Kalau begitu saya coba ya share. Deret, kita nanti deret berganti tanda ya. Nih, kita mulai dengan deret berganti tanda. Ini sudah dibahas belum? Belum Pak. Belum ya. Oke, baik. Pak. Ini deret berganti tanda. Nih. Saya yakin kalian sudah baca. Jadi deretnya berganti tanda itu apa? Oh, sederhananya itu adalah selang-seling ya, angkanya ya. Plus minus dan seterusnya. Itu nanti ini, gimana cirinya deret berganti tanda itu yang konvergen. Nah, ini akan kita lihat nanti juga tetap masih terkait dengan suku-suku barisan dari partisi, jumlah partisinya ya. Jadi S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 kurang A2 gitu. Dan seterusnya ya. Interpolasi geometri, interpretasi geometri ini diperlihatkan pada gambar 1 ini ya, gambar satunya ya di sini ya. Jadi akan selang-seling ya. S1, kemudian S2, S3 selang-seling begitu ya. Oke. Lalu kemudian ini
Suku-suku bernomor genap itu menaik dan terbatas di atas. Oh, ini konvergensi, ini barisan menurun ya. Barisan menurun dulu ya, perhatikan ya, barisan menurun. Barisannya barisan menurun atau barisan menurun ya. Kemudian, jadi ini AN itu ya barisannya ini ya, barisannya ya, barisan. Jadi perhatikan barisan AN itu menurun. Bukan deretnya ya. Bukan deretnya. Jadi maksudnya AN itu A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Barisannya menurun. Itu AN plus 1 kurang dari AN. Itu semua N. Sekarang deretnya, deret berganti tandanya. A1 kurang A2 tambah A3 kurang A4. Ya, ini kalau ditulis dalam bentuk sigma ini bisa ditulis begini ya. Sama dengan sama dengan 1 sampai tak hingga ya apa? Ini bisa min 1 pangkat K kali A K. Oh, pangkat K plus 1. Ya, jadi A1 nanti ini sama dengan A1 kurang sama dengan ini nanti ini. A1 kurang A2 A3 kurang A4 tambah kurang dan seterusnya. Itu maksudnya ya. S1 dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa S2, S4 itu menaik dan terbatas di atas. S2. Ya, jadi S2 ini S1 kurang A3, A2. S4 nanti S3 kurang A4. Karena ini barisannya barisan menurun, maka ini menjadi S2, S2, S4, dan seterusnya. Ini menjadi barisan yang menaik dan terbatas. S1, S3, S5, dan seterusnya itu menurun dan terbatas di bawah. Dia konvergen. Ini konvergen, katakan dia konvergen. Ini konvergen ke S aksen. Katakan ini konvergen ke S double aksen. Ini barisan dari SN. Jadi ada S2N. Ada di sini kita lihat S2N. Ini barisannya konvergen ke S aksen. Kemudian ini S2N kurang 1. 2N kurang 1. Ini konvergen ke S double aksen. S aksen dan S double aksen dua-duanya di antara SN dan SN plus 1. Kenapa? Ya. Itu semua N. Oke. Lihat gambar 2 nih. Nah, ini. SN dan SN plus 1. Jadi jarak antara S double aksen dengan S aksen itu masih lebih kecil dari atau sama dengan SN plus 1.
kurang SN. Ya, sama dengan AN plus 1. SN plus 1 kurang SN, seperti ini, S4 kurang S3 sama dengan AN plus 1. Itu ya, nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari SN kurang tambah 1, ya, jadi S4 kurang S3, mutlaknya sama dengan 4. Ya, oke. Jadi syarat AN plus 1 mendekati 0 itu ketika N menuju tak hingga akan menjamin S aksen sama dengan S double aksen. Oke. Saya mengakibatkan konvergensi dari itu ke nilai bersamanya. Nah, sehingga nanti dari situ kita dapatkan teorema A, uji deret berganti tanda. Kalau deretnya berganti tanda, maka dengan deret yang menurun, kalau limit AN-nya sama dengan 0, maka deret tersebut konvergen. Ya. Kalau galatnya yang dibuat dengan menggunakan jumlah N suku pertama Sn itu, ya. Galat yang dibuat dengan menggunakan jumlah N suku pertama Sn untuk mengaproksimasi jumlah deret S tidak lebih besar daripada AN plus 1 ini. Oke, contoh. Ini ya, contoh 1. Ini 1 kurang 1/2 tambah 1/3 kurang 1/4. Nah, ini deretnya deret menurun ya. Jadi AN itu sama dengan 1/n. Ini menuju 0. Deretnya AN-nya. AN ya. Jadi AN sama dengan 1/n untuk setiap N. Lebih besar dari 1. Oke. Nah, ini asumsi ini dipenuhi ya. Kemudian limitnya juga dipenuhi. Maka deret ini konvergen. Jadi deretnya konvergen. Berdasarkan teorema A. Perhatikan ya. Sekarang berapa banyak suku deret ini yang seharusnya diambil agar mendapatkan jumlah parsial Sn berada di sekitar 0,01 dari jumlah seluruhan deret S. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Jadi ini pertanyaannya berapa banyak suku deret ini seharusnya diambil agar Izin bertanya, Pak. ya kan. Untuk deret berganti tanda ini hanya terkhusus pada barisan yang menurun saja atau ada juga barisan yang naik? Ini kita fokus dulu barisan yang
barisannya yang menurun ya, suku-suku barisannya, bukan S-nya ya, bukan SN-nya ya, tapi AN-nya ya. Ini dibentuk dari suatu barisan yang menurun, lalu dibuat deretnya berganti tanda begitu. Ya, gitu ya. Oke, jadi syaratnya ini tadi, syarat. Jadi uji deret berganti tanda itu syaratnya ini. Syarat AN lebih besar dari AN plus 1, semuanya positif. Masih positif. Jadi ini seper N ini, semuanya positif. Nah, dari teorema ini maka deret 1 kurang seperdua tambah sepertiga tambah seperempat, kurang seperempat itu adalah deret yang konvergen. Ya. Deret harmonik berganti tanda. Tapi deret harmoniknya sendiri kita sudah buktikan bahwa dia divergen. Tapi kalau ada harmonik berganti tanda, itu justru konvergen. Ya, deret harmonik berganti tanda itu konvergen. Nah, kemudian berikut ini tadi sudah ya. Jadi hipotesis A-nya dan menurut teorema A itu konvergen. Lalu apa dikatakan uji? Galat atau kesalahan atau galat ya? Galat itu ya. Ya oke, galat. Galat itu artinya apa? Selisih ya, selisih antara suku ke N dengan limitnya itu galatnya ya. Galat yang dibuat dengan menggunakan jumlah N suku pertama Sn untuk galat yang dibuat menggunakan jumlah N suku pertama ini Sn untuk mengaproksimasi jumlah deret S tidak lebih besar dari AN plus 1 ya, dari sini ya. Dari sini. Jadi tidak lebih besar dari galat Sn dengan S itu kurang dari atau sama dengan atau paling besar AN plus 1. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada 0,01, kita menginginkan S kurang Sn itu kurang dari 0,01. Dan ini berlaku jika AN plus 1 kurang dari atau sama dengan 0,01. Ya. AN plus 1-nya adalah seper N tambah 1. Seper N tambah 1, seper N tambah. Jadi AN. Kalau AS kurang SN itu kurang dari 0,01. Kayak ini menurut teorema tadi ini AN plus 1 kurang dari 0,01. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk mengaproksimasi jumlah deret S itu maksudnya apa Pak? Mengaproksimasi itu maksudnya bagaimana Pak? Ya, karena kan S-nya ini kita tidak tahu persis di mana itu S-nya. Kita hanya bisa melaksanakan aproksimasi dengan mengambil N yang tertentu. Paham? Jadi ini sama dengan berapa ini? Tidak tahu. Ini sama dengan S. Tetapi S itu berapa? Ini kan tidak jelas itu. Kita hanya bisa mengaproksimasi S itu, mendekati S itu dengan mengambil N yang besar. Ya, itu ya. Jadi kalau menggunakan N-nya ini tadi kita lihat ya, perhatikan. Jadi AN plus 1 adalah seper N plus 1. Kurang dari seper 100. Dapatkan ini N tambah 1 lebih besar dari 100. Gitu ya. N lebih besar dari 99. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya N itu lebih besar atau mulai dari 99, ya.
Jadi artinya, apa artinya? Artinya kalau kita jumlahkan 1 kurang 1/2 tambah 1/3 kurang 1/4 tambah kurang. Ya, nanti ini kurang berapa? Ini tambah ya kurang 1/98 tambah 1/99 ya. Ya, dikurangi dengan limitnya ya. Kurangi dengan limitnya ini kurang dari 0,01. Paham ya maksud? Halo? Paham, Pak. Oke, jadi ini kita ya. Kalau kita tambah lagi kurang 1/100 tambah 1/101 kurang dan seterusnya, maka akan semakin lebih kecil dari 0,01. Ya, berarti kalau misalnya semakin kecil kita ambil selisih dari suku ke n dari Sn ini jumlah suku, jumlah n suku. Semakin besar n-nya, maka berarti ini selisihnya semakin kecil ya. Gitu ya. Ini metode ini yang biasa digunakan untuk mendekati suatu bilangan irasional. Misalnya bilangan Euler ya. Bilangan Euler atau akar 2 itu didekati dengan pendekatan barisan. Itu ya. Jadi misalnya akar 2 itu sama dengan berapa? 1,414142 dan seterusnya. Ini berapa? Maka ini persisnya kita tidak tahu. Ya. Persisnya tidak tahu ini. Persisnya ini itu. Karena dia bilangan irasional. Tapi bisa kita mendekati dengan menggunakan konsep deret atau konsep barisan malah. Konsep barisan malah ya. Dengan mengambil n yang besar, maka kita akan semakin dekat ke nilai yang sesungguhnya. Itu salah satu kegunaan dari limit. Oke, paham ya? Oke. Maksud sedikit, Pak. Ya. Berarti n-nya Pak kita tentukan saja nilainya atau memang sudah ada target penentuan nilainya begitu, Pak? Iya, nanti ini kita aproksimasinya sampai seberapa teliti ya. Ya, jadi ini kita tentukan. Kita inginnya mau seberapa teliti kita mau menginginkan ketelitiannya berapa. Kalau misalnya kita ingin lebih kecil lagi, maka tentu n-nya akan bergerak lagi. Berarti kita butuh n yang lebih besar lagi begitu. Ya, paham ya? Ya. Oke. Paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kemudian yang contoh 2 sama tadi ya. 1/1 faktorial kurang 1/2 faktorial tambah 1/3 dan seterusnya. Ini juga adalah memenuhi kriteria dari teorema A tadi ya. Memenuhi kriteria dari itu ya. Bahwa AN-nya menurun. Ya, menurun. Menurun itu ya, jadi artinya ini AN itu sama dengan 1/n faktorial ya. Untuk setiap n.
Oke, itu ya. Berlaku jadi uji konvergensi berganti tanda. Nah, dan ini barisan ini konvergen ke nol. Ya, nanti kita kembali lagi ke apa? Ke apa namanya? Kembali ke konsep barisan konvergen tadi ya. Ada contoh yang ini adalah barisan. Ingat ya, bukan deretnya ya yang kita bicarakan, adalah barisannya. Jadi A1-nya 1/1 faktorial, A2-nya 1/2 faktorial, A3-nya 1/3 faktorial, A4-nya 1/4 faktorial, dan seterusnya ya. Dan uji deret berganti tanda ini berlaku ya, sehingga ini konvergen. Itu ya. Nah, ya, jadi ini berapa dekat deret jumlah partisi terhadap limitnya, ini juga menggunakan yang tadi itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan misalnya S ya, misalnya ini S10 misalnya ya. Ini S10. S kurang S10, S kurang S10. Itu berarti ini kurang dari atau sama dengan A11. A11 itu berarti berapa? A11 1/11 faktorial. Nah, 11 faktorial itu berapa? Ini kurang lebih berapa ya? Tinggal kita gunakan kalkulator ini. Ya, 11 faktorial itu 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 sampai kali ya, ini semakin kecil nanti 0,00 sekian. Oke, semakin besar n-nya kita pilih, maka kita akan semakin dekat ke limit deret tersebut. Contoh 3 ini contoh yang menurun ya, mulai pada suku ketiga ya, mulai pada suku ketiga ini. Jadi ini kalau ini makanya kita nggak usah ya, maka ini kita abaikan. Toh juga ini hanya sejumlah hingga saja ya. Jadi ini 1/2 kurang 1 itu ini kan sama dengan min 1/2 ya. Betul ya? Sama dengan min 1/2. Yang kita perhatikan saja yang ini tuh, yang kesananya ya. Jadi ini kita anggap sebagai awal dari deret kita itu. Oke, nanti deret ini akan konvergen ke 0 dan dia menurun. AN-nya itu jadi kita ambil AN. AN-nya itu akan konvergen ke 0 untuk N yang lebih besar dari sama dengan 3. Oke, jadi kita punya mulai dari N3 A3 9/8, kemudian 1 25/32, kemudian 36/64 dan seterusnya. Itu rumus N kuadrat per 2 pangkat N. Ya, yang lalu kita kembali lagi ke yang lalu, ke tentang barisan, materi barisan, maka barisan ini konvergen ke 0 dengan menggunakan apa? Ada dulu kita pakai aturan L'Hopital ya. Oke.
Kalau X lebih besar dan sama dengan 3, maka ini turunannya, ini turunan, ini diturunkan. Ya. Turunan dari, masih ingat ya, pelajaran turunan di penelitian. Turunan dari ini, ya, nanti 2X per apa turunannya? X 2X kali 2 pangkat X dikurang. Oh, ini turunan yang ini. Tapi kalau menggunakan aturan L'Hopital kan bukan begitu ya. Jadi ini yang dia turunkan, ini juga diturunkan. Oke, ini kemudian ini untuk membuktikan bahwa kalau X lebih besar dari 3, sama dengan 3, maka fungsi ini turun. Fungsi ini turun ya. F ini menurun. F menurun. Maksudnya ini, ya, kalau di interval ini, fungsi ini menurun. Kalau F menurun di interval ini, berarti barisan ini akan menurun di sana. Ya, ini menurun nanti. Ini membuktikan, untuk menunjukkan bahwa F itu turun pada interval 3. Nah, itu ya, itu maksudnya. Ya, gitu ya. Kenapa ini harus ditunjukkan? Karena mau menggunakan teorema A. Teorema A itu mengatakan bahwa kalau barisannya itu menurun dan konvergen ke 0, maka deret berganti tandanya itu konvergen, gitu ya. Paham ya? Dan masuk Pak. Ya, silakan. Untuk X lebih besar sama dengan 3 itu sudah diketahui memang atau bagaimana? Ya ini. Untuk bukan. Kalau X-nya lebih besar dari 3, coba X lebih besar dari 3. Kalau X ini coba dilihat nanti. Karena kalau kita menggunakan aturan apa namanya, uji apa namanya, uji apa di ini, penerapan dari, nanti harus belajar lagi cara menguji kecekungan dan kecembungan dari suatu grafik fungsi pada interval tertentu dengan menggunakan turunan fungsi. Gitu ya. Nah, makanya yang diuji pakai ini. Ini berlaku kalau X. Nah, nanti kita coba lihat. Kalau ini kan turunannya ini. X pangkat 2X. Ya. Kali 2. Kurang X ln 2. Per 2 pangkat 2X. Gitu ya. Ini akan lebih kecil dari 0 kalau ini kan selalu positif. Ya, ini selalu positif. Gitu ya. Kemudian ini, kalau ini X-nya positif. Oke. Kalau ini X positif ya. Kan X-nya positif ini. Karena kita mau, kenapa X-nya positif? Ya, karena kita mau melihat yang positifnya saja. Kenapa positifnya? Karena arahan kita adalah mau ke sini. Ya. Kita mulai dari ini kan mulai dari 1 N-nya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kalau ini positif, X-nya X positif dan 2X
2 pangkat X itu selalu positif. Ini selalu positif. Ya. Maka ini per ini, yang ini per ini itu pasti positif. Oke ya. Ini kalau ini akan negatif, kalau ini yang negatif berarti. Jadi 2 kurang 0,69X itu negatif. Berarti apa? 0,69X itu lebih besar dari 2. X-nya lebih besar dari 2 per 0,69. Berapa itu? Ya. 2 per 0,69 itu berapa? Ini pasti lebih besar dari 3. Itu maksudnya, ya. Gitu ya. Mau melihat, maksudnya ini mau melihat apakah kalau fungsinya menurun, maka turunan pertamanya harus negatif. Gitu ya. Nanti dibuka lagi itu. Materi apa namanya? Materi aplikasi turunan, ya. Baik, Pak. Oke. Nah, karena ini fungsinya di interval 3, ya. Di besar 3, interval tutup 3 hingga ini dia menurun, maka demikian pula berarti barisan ini menurun ketika n lebih besar dari atau sama dengan 3. Ya. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang kita masuk ke uji konvergensi mutlak. Tadi uji konvergensi berganti tanda. Ingat ya, perhatikan apa namanya? Perhatikan syaratnya ya. Kalau tadi syaratnya itu harus deretnya dari menurun dan menurun ke 0 gitu ya. Bukan deret. Barisannya maksudnya. Barisan dari suku-suku deret itu turun. Kemudian berikut. Nah, ini masuk ke konvergensi mutlak sekarang kita uji konvergensi mutlak. Nah, ini teorema ini mengatakan kalau deret mutlaknya konvergen, maka deretnya konvergen. Oke ya. Jadi ini ada penjelasan di sini bahwa ini. Jadi ini bukan berganti tanda karena makanya tidak bisa kita coba perhatikan. Jadi ini 1 plus 1/4 kurang 1/9 plus 1/16 tambah 1/20 kurang 1/36 nanti tambah aja gitu ya. Yang mempunyai pola 2 suku positif disusul oleh 1 suku negatif.
Jadi ini maksudnya ini 1 tambah 1/4 kurang 1/9 tambah 1/16 tambah 1/25 dua suku positif ini ya. Jadi ini nanti tambah sini berapa? 1/49 gitu ya, 49 ya. Baru lagi ditambah lagi berapa? 7. Berapa? 64 ya. 64. Dikurangi 81. 81. Nanti ditambah lagi 1/100 tambah 1/21 dikurang itu ya seterusnya. Jadi ini tidak bisa menggunakan tadi uji uji apa tadi? Berganti tanda. Berganti tanda, nggak bisa ya. Apakah dia konvergen? Namun ini suku-suku dari positif yang berpadanan itu konvergen. Ya, ini konvergen ini. Ini konvergen. Kenapa? Karena kita kalau pindah direct nih, direct seper n pangkat P ya. Seper n pangkat P seper apa? Ini konvergen. Konvergen. Ya. Ini kan sigma seper n pangkat 2 ya. Seper yang ini, yang suku-suku. Seper n pangkat 2 ini. Jadi ini seper 1 pangkat 2, seper 2 pangkat 2, seper 3 pangkat 2, seper n. Jadi penjumlahan dari seper n pangkat 2. Nah, pelajaran awal ini adalah kita konvergen. Dari kita ini konvergen. Oke. Maka karena ini konvergen, seharusnya juga konvergen. Ya, karena ada beberapa suku sebagian suku yang ada konvergen. Maka muncullah teorema B, uji konvergensi mutlak. Kalau sigma mutlaknya itu konvergen, kalau deret mutlaknya konvergen, maka dia sendiri konvergen. Nah, Vn, misalnya kita misalkan ini ya, itu ini. Jadi, oke ya. Vn 2, oke ya. Uji konvergensi mutlak. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Berikut adalah uji konvergensi. Ini tadi uji rasio mutlak sekarang, ya, uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak, misalkan ini deret yang suku-sukunya bukan 0. Ya, jadi maksudnya semua sukunya itu tidak 0. Sehingga bisa kita melihat rasio dari suku mutlak dari rasio dari mutlak ya, mutlak dari rasio sama saja. Mutlak dari rasio suku ke n+1 dengan suku ke n itu maka ini tidak boleh ada satupun yang 0, suku-suku barisannya maksudnya ya. Jadi suku-suku barisan.
Jadi bedakan antara deret dan barisan. Jadi barisannya itu suku-suku barisannya adalah UN. Ya. Dengan UN tidak boleh 0 untuk semua N. Maksudnya gitu ya. UN tidak sama dengan 0. Nah, kalau rohnya ini kurang dari 1, maka deretnya konvergen secara mutlak. Ya. Kalau deretnya konvergen secara mutlak, maka deretnya konvergen. Gitu ya. Kalau rohnya itu 1, maka deretnya divergen. Kalau rohnya sama 1, maka tidak ada kepastian, itu tidak memberikan kesimpulan ya. Bisa dia divergen, bisa konvergen. Tetapi kalau rohnya itu kurang dari 1, maka pasti dia konvergen. Kalau rohnya lebih dari 1, maka pasti deretnya divergen. Oke. Ini buktinya seperti ini, tidak terlalu susah ya, tapi kita langsung ke contoh saja ya. Contoh 4 ini, perhatikan. Min 1 pangkat ini agak-agak ya. Min 1 pangkat N plus 1 kali 3 pangkat N per N faktorial. Perlihatkan bahwa dia konvergen secara mutlak. Apa artinya? Kita harus perlihatkan bahwa rohnya itu adalah kurang dari 1. Ya, kita punya rohnya ini adalah limit dari UN plus 1 per UN. Ya. Jadi ini nilai mutlak dari ya UN plus 1, UN plus 1 gitu ya. UN plus 1 sama dengan min 1 pangkat N plus 1 ya. Bentar ya, bentar. Nah, maksudnya ini UN plus 1. UN plus 1 itu adalah min 1 pangkat N plus 2 gitu ya. Kali 3 pangkat N plus 1 per N tambah 1 faktorial. Paham ya? Oke, saya tulis ini kalau begitu ya. Jadi UN plus 1, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Min 1 pangkat N tambah 2. Ya. 3 pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial. Ya. Tekan. UN itu sama dengan tadi ya, ini. Min 1 pangkat N gitu ya. Tambah 1 kali 3 pangkat N per N faktorial. Oke. Sehingga kalau ini dinilai dimutlakan gitu ya. Ini mutlaknya. Nanti ini tinggal 3 pangkat N plus 1. Karena ini sama dengan 1 ini kalau dimutlakan. N tambah 1 ya. Kalau ini dimutlakan maka tiga pangkat N per N faktorial. UN tambah 1 per UN ya sama dengan berarti ini per ini ya. 3N tambah 1 dibagi dengan N tambah 1 faktorial dibagi lagi dengan 3 pangkat N per N faktorial.
Sampai sini paham ya? Halo? Halo? Masih ada orang di Karo? Ya, Pak. Oke, masih Paham, sampai Pak. sini paham. Oke ya. Nah, ini tinggal di ini dia. Nanti anak ini tinggal 3 kali 3 pangkat N gitu ya. Ini dibagi dengan N tambah 1 kali N faktorial dibagi dengan 3 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Nah, 3 pangkat N dengan 3 pangkat N jadi 1. Berarti di atas ini tinggal 3 pangkat dengan N faktorial ini dengan N faktorial jadi 1 ya. Jadi ini tinggal pangkat 3 per N tambah 1 tambah 1 per per 1. 1. Gitu ya. Dia Iya. 3 pangkat per N. Ini ya. Iya. 3 per N tambah 1. Jadi kesimpulannya adalah karena ini kurang dari 1 ya, maka uji rasio mutlak direct konvergen secara mutlak. Oleh karena itu konvergen ya, konvergen secara mutlak menggunakan teorema A itu tadi, maka dia teorema B maksudnya, kalau dia konvergen mutlak maka dia konvergen. Kita ya. Paham ya? Nah, Paham, Pak. di konvergensi atau divergensi ini contoh 5 ini ya. Ternyata ini juga konvergen mutlak ini. Dari ini konvergen mutlak. Ya, karena didominasi oleh barisan yang konvergen. Menggunakan uji banding biasa ya. Berikut konvergensi bersyarat. Nah, ini konvergensi bersyarat. Ini katanya kesalahan umum yang umum adalah mencoba membalikkan teorema B. Ini coba perhatikan ya. Teorema B ini jangan dibalik. Nah, tidak bisa dibalik. Kalau ini konvergen maka mutlaknya konvergen, tidak boleh dibalik ini. Ya. Kalau ini konvergen maka ini konvergen, tidak bisa, tidak berlaku. Ya. Ini konvergen. Ya. Konvergen tadi ya, karena ini harmonik berganti tanda, tadi konvergen. Di mana galatnya itu kita bisa menggunakan dengan mengambil N yang besar itu kita dapatkan untuk galatnya ya. Tetapi ini mutlaknya tidak menjadi harmonik. Ya, ini menjadi harmonik, deret harmonik itu kita tidak punya, ini divergen ya, kita sudah tunjukkan ini divergen. Jadi ini konvergen tapi ini divergen. Jadi kebalikan dari teorema B itu tidak berlaku. Meskipun syaratnya dipenuhi ya. Oke. Jadi ini deret UN itu konvergen tetapi mutlaknya itu divergen. Ya. Itu salah satu contoh. Perlihatkan bahwa ini konvergen secara bersyarat. Bersyarat ya. Ya.
Ini juga ada konvergen secara bersyarat. Ya. Perlihatkan bahwa ini konvergen secara bersyarat. Jadi deret ini dinamakan, deret UN ini dinamakan konvergen secara bersyarat jika ini istilahnya ya. Jadi konvergen secara bersyarat jika deret UN-nya konvergen tetapi di deret mutlaknya tidak konvergen atau divergen. Ini juga ini kita bisa tunjukkan bahwa dengan menurut uji deret berganti tanda ini konvergen. Ya. Karena ini adalah ya, jadi deretnya itu suku-sukunya adalah ya, suku-sukunya coba. Ini jadi suku-sukunya itu seperakar 1 kurang seperakar 2 itu ya, tambah seperakar 3 kurang seperakar 4 tambah dan seterusnya. Ya, jadi ini AN-nya adalah barisan menurun dan konvergen ke 0. Ya, menurut teorema A tadi uji deret berganti tanda, maka ini adalah deret yang konvergen. Tapi deret mutlaknya itu divergen. Ya, deret ininya divergen. Karena kenapa? Karena ya, deret ini adalah deret P dengan P sama dengan 1/2. Syaratnya kalau supaya dia deret P itu supaya apa tadi? Deret P itu mana? Kita lihat kembali ya. Supaya ini. Deret P itu dia konvergen kalau P-nya kecil dari 0. Mana itu deret P itu? Di mana itu deret P? Coba. Kita mau pastikan. Nah, ini. Deret P itu konvergen kalau P-nya lebih besar dari 1. Kalau kurang dari atau sama dengan 1, maka dia divergen. Ini ya maksudnya. Jadi tadi kita punya deretnya itu adalah deretnya apa? Deretnya itu adalah K pangkat 1/2. Ya, kalau P-nya ini P-nya adalah kurang dari 1/2, maka ini divergen. Itu ya. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Mana sampai di mana kata tadi? Contoh 6. Oke ya. Kemudian ini ada teorema penyusunan ulang. Jadi suku-suku suatu deret konvergen secara mutlak dapat disusun ulang tanpa mempengaruhi konvergensi maupun jumlah deret tersebut. Oke ya. Yang tadi ini penyusunan ulang, disusun ulang yang deret yang tadi ya. Deret yang tadi yang ini. Yang ini. Ya, kelihatan ya? Konvergen mutlak, coba. Tes teorema penyusunan ulang gitu ya. Jadi suku-suku suatu deret yang konvergen secara mutlak dapat disusun ulang tanpa mempengaruhi konvergensi maupun jumlah deret tersebut ya.
Jadi disusun 1 tambah 1/4 kurang 1/9, nanti disusun lagi menjadi 1 tambah 1/4 tambah 1/16 dikurang 1/9 tambah 1/25 tambah 1/49 tambah 1/64 kurang. Ini tetap dia konvergen ya. Oke, berikut ini. Coba ini. Min 1 pangkat N plus 1, 2 per 3N tambah 1. Ini deret berganti tanda. Ini deret berganti tanda ya. Deret berganti tanda. Oh, ya nanti dicoba ya. Nanti coba. Oke. Ada pertanyaan enggak? Belum ya, belum ada pertanyaan. Oke, ini agak-agak. Jadi ada tadi berapa kita punya teorema? Ada 3 ya. Ada tadi uji deret berganti tanda. Ya. Kemudian ada uji konvergensi mutlak. Ada uji rasio mutlak gitu ya. Itu yang penting ya. Ini hanya menjelaskan saja itu teorema penyusunan ulang ya. Oke. Berikut. Kalau belum nanti kita harus latihan dulu ya. Coba kita lihat nomor 1. Nomor 1 ini deret berganti tanda ya. Gitu ya. Ini cirinya min 1 pangkat tambah 1. Ya, N-nya 1. Kalau N-nya 1 ini kan positif. Oh, positif. Berarti ini 2 per 3 tambah 1 itu 2/4. Oh, 2/4 ya. Kalau N-nya sama dengan 2, ini negatif. 2, 6. Ya, 2 per 7. Minus 2 per 7. Itu ya? Iya, Jadi Pak. untuk yang ini Positif 2 per 7. ya. Oke, minus. Jadi ini deretnya itu adalah 2/4 ya. Apalagi berapa? 2 per tambah ya. Minus Kurang 2 ya? per 7. Minus 2 per 7. Kurang berapa? 2 per 7. Itu ya? Tambah lagi. Tambah 2 per 2 per 2 per 10. 10. Kurang lagi. 2 per 11. 11. Tambah. Seterusnya ya. Ada tambah kurang. Nah, perhatikan barisan ini tuh, barisan. Perhatikan barisan apa? 2 per 3N tambah 1 untuk setiap N. Gitu ya. Iya, Pak. Ini konvergen kemana ini? Ini konvergen. Konvergen ke
Nol. Ini konvergen ke mana? Nol, Pak. Konvergen ke 0. Dan barisan ini menurun, barisan ini konvergen ke 0 dan menurun. Gitu ya? Ya, Pak. Menurut teorema apa tadi? A. Teorema A ya. Konvergen berkonvergensi berganti tanda ya. Ya, Pak. Maka ini barisan konvergen. Ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Kita lanjut sedikit lagi ya, sedikit deret pangkat gitu ya. Kita coba sedikit deret pangkat. Kalau tidak tuntas nanti kita lanjutkan. Nah, ini mulai dari 91 sampai 95 itu 9.1 sampai 9.5 itu kita masih berbicara tentang deret yang konstan ya. Deretnya itu konstan. Jadi tidak mengandung variabel ya. Konstan. Ada 1/2, tambah 1/3, tambah 1/4, tambah 1/5. Nah. Tapi nanti sekarang kita akan berbicara dengan deret fungsi. Bukan lagi deret suatu bilangan konstan. Tapi deret fungsi. Jadi misalnya tadi kita bicara misalnya tadi 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4. Nah sekarang kita bicara X, misalnya X/2, X/3, X/4, X/5 dan seterusnya. Gitu? Nah, ini contoh yang diberikan adalah ya sin nx per n kuadrat. Jadi sin x per 1 tambah sin 2x per 4 tambah sin. Ini salah ini. Ini salah. Ini sinnya ada di atas. Ya. Sin 3x. Jadi ini sin 4x Per 16. 16 tambah dan seterusnya. Gitu ya. Karena ada variabelnya ya. Nanti kita akan melihat untuk nilai berapakah deret itu konvergen. Untuk nilai x berapa deret itu konvergen. Untuk nilai x berapa deret itu divergen. Dan dia divergen kalau konvergen dia konvergen ke fungsi apa itu. Jadi ini barisan fungsi bukan lagi ya. Bayangkan misalnya ini, bayangkan kalian ya kalau ini misalnya. Yang mudah ya. Yang mudah. Ini x per n gitu ya. X per n. Ini kan berarti X per 1 tambah X per 2 tambah X per 3 tambah X per 4 tambah ya. Nah, S1 berarti 1X sama dengan apa? Ya, X gitu ya. S2X ya X per 1 tambah X per 2. Berapa itu? 3X per 2. S3X dengan ya X kali 1 tambah 1/2 tambah 1/3. X1 per Ya. Kan nanti ini kalau digambar ini akan menjadi apa ya? Kalau digambarkan menjadi ya. Kalau digambar kira-kira seperti ini ya. Nah. Ini X1, ini S1.
Ya. Kalau yang S2 berarti ke sini ya. S2-nya. 3/2, 1,5 ya. Kalau di sini di atasnya 3, sini 2. Gitu ya. 2X. Ya. Ini keempat. Dan seterusnya S. Dan seterusnya. Ya, apa ini konvergen? Nah, kita lihat nanti. Jadi ada ya. Ada misalnya seperti ini tadi kalau untuk fungsi apakah deret itu konvergen, yakni berapa jumlah SS deret. Oke. Situasi umum tersebut saya nanti ini kita masuk deret ini, maka bentuk deret pangkat ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini ya. Bentuk deret pangkatnya AN X pangkat N gitu ya. Sigma A0 tambah A1X tambah A2 pangkat S pangkat 2 tambah dan seterusnya. Di sini A pangkat 0 S pangkat 0 itu sama dengan A0 ya. Bahkan jika X sama dengan 0 sekalipun ya. Kalau X-nya sama dengan 0, di deretnya adalah A0 saja ya. Sama dengan A0, oke. Nah, contoh. Nih. Untuk nilai X berapakah deret pangkat ini konvergen dan berapa jumlahnya? Asumsikan A tidak sama dengan 0. Oke ya. Nah, ini kita mau lihat kalau kita lihat dari ini, kalau misalnya kita kembalikan ke deret yang di subbab 9.2, kalau X-nya kita ganti dengan R, maka ini konvergen kalau X-nya kurang dari atau sama dengan kurang dari 1 dan lebih besar dari min 1. Gitu ya. Dan dia konvergen ke sini. Ya. Masih ingat ya deret geometri ya? Ya, kalau deret geometrinya adalah ini N sama dengan 0 sampai AR pangkat N gitu ya. Deret geometri. Ini deret geometri. Ini akan konvergen ke A per 1 kurang R jika R antara A kurang dari 1. Ya, atau kalau ditulis ini nilai mutlak R kurang dari 1 gitu ya. Kalau R lebih besar dari 1 maka dia divergen. Kalau nilai mutlak dari R itu lebih besar dari 1 maka dia divergen. Kalau R-nya sama dengan 1 atau sama dengan min 1 maka tidak ada kesimpulan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini maka kalau ini kita masukkan ke sini ya, maka nanti kita dapatkan ini akan konvergen kalau X-nya itu antara 1 dan min 1. Oke ya, sudah ya, cukup. Himpunan konvergen. Kemudian ada himpunan di mana dia konvergen.
himpunan mana ya? Nah, kalau ini kita mengatakan himpunannya adalah di himpunan konvergensinya ini itu di gambar 1 ini. Himpunan konvergensinya di sini semua. Ya. Min 1 sampai 1. Maka ini disebut dengan himpunan konvergensi untuk contoh nomor 1. Gitu ya. Coba contoh 2. X pangkat N per N tambah 1, 2 pangkat N. 1 tambah 1/2 kali X per 2. X kuadrat per 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, coba menggunakan rasio mutlak. Kalau menggunakan rasio mutlak, untuk konvergensi mutlak, maka ini deritnya konvergen secara mutlak. Maka deritnya konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke sini. Nilai mutlak X per 2. Ya. Konvergen ke sini. Nah, tadi dari sifat yang tadi ya, Bu, roh itu kalau rohnya kurang dari 1 itu akan konvergen. Ya. Kalau rohnya itu kurang dari 1 berarti ini X, nilai mutlak X kurang dari 2 berarti. Ya. Kalau yang ini nilai mutlak dari X per 2 itu lebih besar dari 1, maka dia divergen. Tapi kalau sama dengan 1, itu nanti tidak ada kesimpulan. Ya. Nah, ini maka kita dapatkan bahwa jika X sama dengan 2 atau X sama dengan 2, uji rasio gagal. Akan tetapi ketika X sama dengan 2, dia berupa dari harmonik yang divergen. Ketika X sama dengan min 2, deret berupa harmonik berganti tanda yang konvergen gitu ya. Deret harmonik berganti tanda kalau X-nya sama dengan 2. Min 2 maksudnya ya. Min 2. Kalau X-nya min 2 di sini berarti 1 min 1/2 1/3 min 1/4 dan seterusnya. Ya, kalau dimasukkan X sama-sama dengan min 2, maka di sini himpunan konvergensinya adalah mulai dari min 2 sampai ya nilai interval setengah tutup atau setengah buka ya. Maka ini daerah intervalnya ini menjadi himpunan dari di mana deret ini konvergen. Di luar dari itu dia divergen. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Hah? Belum ada pertanyaan. Ini salah ini. Ini X pangkat ya, ini salah ketik ini ya. Ini X pangkat N ini ya, bukan X pangkat N. Carilah himpunan konvergensi untuk X pangkat N. Kalau uji rasionya sedemikian ini ya, sama dengan 0. Kita simpulkan bahwa uji rasio mutlak. Dari uji rasio mutlak, deret ini konvergen untuk semua X. Untuk semua X.
Kenapa konvergen? Untuk semua X. Berapapun X-nya, Karena lebih kecil dari 1. ya. Nah, berapapun X-nya, maka dia tetap, berapapun X-nya, maka rohnya itu tetap sama dengan 0. Ya. Kalau rohnya sama dengan 0, berarti itu roh itu kurang dari 1. Menurut uji rasio mutlak. Ya, tadi ya. Uji rasio mutlak, maka dia konvergen. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Karena ini tidak bergantung pada X nilai mutlak ini. Tidak seperti tadi. Tadi kan ini bergantung X nanti. Tidak 0 di sini. Berapa X-nya? Ya, sepanjang itu, sepanjang. Kalau X-nya diganti dengan 0, maka dia rohnya sama dengan 1/2. Kalau 1/2 berarti kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti konvergen. Tapi kalau X-nya diganti dengan 4 misalnya, ya, berarti ini sama dengan 2. Rohnya sama dengan 2. Kalau rohnya sama dengan 2, berarti itu lebih besar dari 1. Kalau rohnya lebih besar dari 1, maka dia divergen. Itu ya, menurut uji apa tadi? Konvergen mutlak. Oke, contoh 4. Cara himpunan konvergensi untuk n faktorial x pangkat n. Ya. Jadi ini contoh 1, contoh 2 itu. Contoh 1 dan contoh 2 itu konvergen pada suatu interval tertentu. X-nya. Untuk X yang tertentu tuh, di interval. Kalau di atas ini adalah min 1, 1, interval buka. Kalau ini setengah tutup, min 2 sampai 2. Kalau ini contoh 3 itu konvergen untuk semua X, berapapun X-nya. Coba kita contoh nomor 4. Contoh nomor 4 ya. Jadi n faktorial per x pangkat n. Coba menggunakan uji apa? Uji rasio mutlak. Kalau menggunakan uji rasio mutlak, ya, rasio mutlak, jadi dapat rohnya itu sama dengan, ya, ya, jadi n tambah 1 faktorial x pangkat n plus 1 dibagi dengan n faktorial kali x pangkat n gitu ya. Ini sama dengan nanti limit, ya, ini n kali n tambah 1 kali n faktorial kali x kali x pangkat n bagi dengan n faktorial kali x pangkat n. Ya. Karena ini berlaku untuk setiap x, nanti ini sama dengan limit n tambah 1 kali x pangkat n x ya, x ya. Ya. Base. Oke, ini ya. Jadi ini tinggal ini habis dengan ini habis dengan ini, tinggal apa? N tambah 1 kali X gitu ya. Sama dengan N tambah 1 kali X. Gitu ya. Nah, ini.
Kalau X-nya sama dengan 0, kalau X-nya sama dengan 0, maka rohnya itu sama dengan 0. Berarti dia konvergen. Ya. Kalau X-nya tidak sama dengan 0, maka ini menjadi barisan yang, ini menjadi barisan divergen. Ya. Maka ini konvergen hanya untuk X sama dengan 0. Ya, maka dia hanya konvergen untuk X sama dengan 0 saja. Itu ya. Kesimpulannya adalah dia hanya konvergen pada X sama dengan 0. Ya, dalam masing-masing contoh di atas, himpunan konvergensi berupa sebuah interval, kasusnya akan selalu demikian. Misalnya adalah tidak mungkin suatu deret pangkat memiliki himpunan konvergensi yang terdiri atas dua bagian yang lepas. Ya, tidak mungkin. Tapi mungkin dia di satu interval tertentu saja, kemudian di satu titik atau di sepanjang. Oke. Teorema A-nya seperti ini. Jadi dirinci atau disimpulkan atau dirangkum ya. Jadi deret pangkat AN X pangkat N selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis berikut. Titik tunggal X sama dengan 0 atau interval min R, R mungkin ditambah salah satu dari kedua titik ujungnya seperti tadi contoh nomor 3. Kemudian atau keseluruhan garis bilangan real tuh, seperti contoh 4 tadi. Ya. Contoh 4 ini contoh apa tadi? Contoh 1 dan contoh 2 itu salah satu interval ya. Konvergen dengan interval tertentu. Interval ya, ini interval. Ini contoh apa ini? Ini contoh 4 ini. Ini contoh 4. Ini contoh 1 dan 2 ini. Contoh 1 dan 2. Ini contoh 3. Oke. Jari-jari konvergensinya tentu 1 itu jari-jari konvergensinya 0. Ya, itu yang ini. Yang ini jari-jari konvergensinya adalah R gitu. Kalau yang kasus nomor 3 ini jari-jari konvergensinya adalah tak hingga. Gitu Bu ya. Teorema B, deret pangkat konvergensi secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya. Ya, oke. Oke, ini akan kemudian diperluas, ya. Diperluas deret pangkat dalam X kurang A. Kalau yang tadi dalam X ya. Nah, sehingga bentuk umumnya seperti ini. Ya. A0, A1, X kurang A. A2, X kurang A pangkat 2, dan seterusnya. Nanti disebut deret pangkat dalam ini X kurang A. Maka nanti akan konvergensi, himpunan konvergensinya selalu dari salah satu di antara 3 ini. Ya, titik tunggal X sama dengan A, interval A kurang R sampai A tambah R, atau mungkin tambah salah satu kedua titiknya, kedua titik ujungnya, salah satu dari titik ujungnya, atau seluruh garis real. Contoh,
Ini X kurang 1 pangkat N per N tambah 1 kuadrat. Jadi ini berpusat pada X sama dengan 1. Maka tetap kita menggunakan teknik yang seperti tadi itu. Ini uji rasio mutlak dipakai ya. Uji rasio mutlak seperti ini, nanti dapat seperti ini. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, maka rohnya sama dengan ya. Ini akan deret konvergen kalau X kurang 1 lebih kecil dari 1 ya. Karena menggunakan uji rasio mutlak tadi ya. Maka dia konvergen di interval antara 0 sampai 2. Kalau X-nya sama dengan 0 gimana? Kalau X-nya sama dengan 0 berarti ini nanti deretnya min 1 pangkat N per N tambah 1 kuadrat. Itu merupakan deret apa? Deret berganti tanda. Deret berganti tanda. Oke ya. Jadi deret berganti tanda. Mulai dari 1, kemudian kurang 1/4 gitu ya, dan seterusnya nanti ya. Akan konvergen, berarti X sama dengan 0 itu masuk. Kalau X sama dengan 2, berarti ini masukkan 2 di sini, 2 kurang 1 berarti di atas ini selalu 1. Ya, jadi deretnya adalah 1/N tambah 1 kuadrat. Itu juga konvergen ya. Ya. Sehingga nanti himpunan konvergensinya adalah himpunan tutup dari 0 sampai 2. R-nya berapa? R-nya 1. Ya. Karena R-nya 1 ya. R-nya 1. Oke, masih ada pertanyaan? Oke. Nanti ini juga seperti itu prosesnya tadi seperti itu contoh 6 ya. Jadi dilihat ini nanti diikuti baik-baik ya. Ini ya. Jadi rohnya itu adalah X tambah 2/3. Nilai mutlak dari X tambah 2/3. Rohnya kurang dari 1. Ya, dapat interval ini mulai dari min 5 sampai 1. Tapi kita harus melihat di ujung min 5 dan 1. Kalau X sama dengan min 5, maka barisannya adalah min 1 pangkat N per lambda N per N. Min 1 pangkat N, ln konvergen berdasarkan uji deret berganti tanda. Bisa ini. Uji deret berganti tanda dia ini konvergen. Itu untuk X sama dengan min 5. Kalau X sama dengan 1, maka ini divergen berdasarkan pembandingan deret Horn. Kita simpulkan bahwa deret yang diberikan konvergen pada interval 1. Nah, gitu ya. Nah,
Ada pertanyaan, enggak? Jadi coba soal-soalnya ya. Soal-soalnya ini seperti soal nomor 1 sampai nomor 8 ini masih terkait dengan uji-ujian tadi. Oh, ini masih apa namanya? Seperti apa ini? Deret pangkat ya. Periksa, carilah himpunan konvergensi untuk deret pangkat yang diberikan. Misalnya S pangkat N per N kurang 1 faktorial. Nanti ini di apa namanya? Tadi menguji mutlak ya. Uji rasio mutlak ya. Gunakan itu. Ya, ini nomor 1. Kita cari rohnya sama dengan apa? Ya. Jadi X pangkat N plus 1. Gitu ya. Per Iya, Pak. N faktorial. Gitu ya. Dibagi dengan X pangkat N per N kurang 1 faktorial. Itu. Gitu ya. Nah, ini sama dengan limit X pangkat N kali X itu ya. Dibagi dengan N kali N kurang 1 faktorial bagi S pangkat N kali bagi dengan N kurang 1. Oke ya, ini jadi ini sama dengan DSP1 sendiri ini ya. Jadi ini juga ini ya gitu ya. Jadi tinggal X per N gitu ya. Betul? Sama dengan limit X per N. Sama dengan apa? 0. Berarti deret ini Konvergen. konvergen di mana? Untuk X yang mana? Konvergen untuk X. Untuk semua X. Untuk semua X. Untuk semua X. Karena rohnya itu tidak bergantung pada X, gitu ya. Berapapun X-nya selalu mendapatkan ini. Oke. Paham ya? Paham dah, oke. Nanti juga dicoba juga yang ini dan seterusnya. Banyak soal-soal yang bisa dipakai untuk oke, nanti kita lanjutkan dengan operasi pada deret pangkat. Ya, ada operasinya ini. Seperti apa menjumlahkan deret pangkat, mengalihkan, mengurangkan, dan bagi ya. Kemudian menurunkan, kemudian mengintegralkan, dan seterusnya. Sungguhnya. Saya banyak tanya tentang ya, oke itu ya. Ada pertanyaan? Ya.
Tidak ada ini, tidak ada pertanyaan ya? Oke. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup ya. Tadi kita sudah belajar beberapa teorema ya. Nanti dicermati ya. Nanti latihannya harus banyak latihan ya. Kalian harus banyak latihan. Nanti saya kasih juga soal-soal untuk Iya, Pak. dikerjakan. Ya. Saya kira tidak terlalu susah kalau dicermati dengan baik, didiskusikan dengan teman dan seterusnya ya. Supaya bisa paham lebih banyak lagi. Oke, tadi kita sudah belajar apa? Teorema apa? Uji apa tadi? Uji berganti tanda. Uji konvergensi mutlak. Kemudian uji apa? Rasio mutlak. Konvergensi mutlak dulu. Apalagi? Dengan uji deret pangkat. Ya, uji apa lagi tadi? Yang satu lagi. Uji yang satunya uji apa? Konvergensi bersyarat. Gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita menggunakan itu untuk menggunakan uji apa tadi? Uji apa namanya? Deret berpangkat. Ya, uji rasio mutlak untuk menentukan himpunan konvergensi dari suatu deret pangkat. Ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan yang penting nanti akan kita lanjutkan juga dengan deret Taylor dan deret Maclaurin ya. Itu yang penting ya. Karena bagaimana mendekati suatu fungsi ya dengan menggunakan deret ya, formulanya dengan menggunakan deret Taylor dan ya dengan tekniknya Taylor dan teknik Maclaurin. Jadi misalnya mau mendekati atau mengestimasi suatu fungsi itu menggunakan fungsi apa? Fungsi menggunakan deretnya ya. Misalnya akar X atau misalnya sin X. Ini deret pangkatnya seperti apa? Akar X deret pangkatnya seperti apa ya? Contohnya tadi 1/1 kurang X ya, itu bisa didekati dengan deret pangkat. Ya toh? Yang tadi yang deret yang ini itu artinya kita ini. Oke, misalnya ini mendekati deret ini. Ini kan SX fungsi ya. Nah, SX ini kalau kita tuliskan ini nanti A per 1 kurang X itu sama dengan A tambah itu. Ambillah A-nya sama dengan 1 misalnya ya. Ambil A-nya sama dengan 1, jadi 1/1 kurang X sama dengan apa? 1 tambah X tambah AX 1 X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah dan seterusnya. Kalau X-nya itu terletak antara 1 dan 1. Itu ya. Pangkat 3 ini. Ini akan bisa didekati dengan sangat baik oleh polinomial ini. Maka menghasilkan 1/1 kurang X ini. 1 kurang X kalau kita gambarkan nanti seperti ini. Mana gambarnya? Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1.
Ya. Kalau X-nya sama dengan 1, dia tidak ada. Ini menjadi garis yang kalau X-nya sama dengan semakin kecil, ya. Ya, kalau misalnya ini 1 tambah X, ini nanti akan semakin dekat. Kalau ini kita jumlahkan akan semakin dekat ke fungsi yang ini. Semakin X-nya, kalau kita punya X antara 1 dan 1, maka semakin banyak ini akan semakin mendekati 1/1 kurang X. Oke, itu gambarannya ya. Ya, ada pertanyaan? Ada. Oke, ini sudah jam 12 lewat. Kita akhiri. Insya Allah kita lanjutkan dengan, nanti tunggu tugasnya di LMS ya. Buka. Baik, Pak. Oke. Untuk latihan. Kita tutup pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.